Dia bilang pergi bisnis, tapi aku tahu ada yang disembunyikan. Aku ikuti dia diam-diam, dan apa yang kutemukan? Lebih dari sekedar kebohongan, perselingkuhan yang mengubah hidupku selamanya. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Nadira duduk di sofa ruang tamu, masih mengenakan daster dan rambutnya diikat seadanya. 1 jam lalu, Rino mengirim pesan singkat. Sayang, aku harus ke Surabaya malam ini. Urusan bisnis mendadak. Maaf, nggak sempat pamit. Nadira tak langsung membalas. Ia hanya membaca pesan itu berulang-ulang. Sudah bulan ketiga Rino sering seperti ini. Pergi mendadak, katanya urusan bisnis. Tapi entah kenapa, kali ini perasaannya berbeda. Ada yang tidak beres. Ia menatap ponselnya dalam diam. Rino selalu pamit dengan alasan yang sama. Klien penting, pertemuan dadakan, atau proyek besar. Tapi tak satu pun bukti nyata pernah ia lihat. Tidak ada laporan pekerjaan, tidak ada jadwal jelas. Bahkan pakaian Rino saat pergi selalu santai, seperti orang mau liburan, bukan rapat bisnis. Nadira berdiri, berjalan ke kamar. Di meja kerja kecil milik Rino, ia menemukan boarding pass yang terlipat rapi di bawah majalah ekonomi. Tangannya bergetar saat membukanya. Tiket pesawat ke Denpasar. Bukan Surabaya seperti yang Rino bilang. Matanya langsung panas. Jantungnya berdetak cepat. Otaknya mencoba mencari alasan masuk akal. Mungkin tiket lama, mungkin punya orang lain. Tapi tanggal di tiket, itu adalah hari ini. Jam keberangkatan, 2 jam lalu. Nadira duduk di tepi ranjang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi dadanya sesak. Ia menatap cermin di hadapannya. Wajahnya pucat. Apa yang kamu sembunyikan, Rino? Bisiknya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk menatap layar ponsel, mencoba menghubungi suaminya berkali-kali, tapi tidak aktif. Seolah-olah ponselnya sengaja dimatikan. Nadira merasa seperti orang bodoh yang percaya setiap alasan Rino selama ini. Pagi harinya, ia membuka akun email lama Rino yang pernah disinkronkan di laptop rumah. Ajaibnya, aksesnya masih terbuka. Di sana ia menemukan bukti tambahan. Booking hotel mewah di daerah Seminyak, Bali. Atas nama Rino dan 1 nama perempuan asing. Amel. Tanpa berpikir panjang, Nadira mencatat semua detailnya. Nama hotel, tanggal check-in, dan waktu menginap. Dadanya panas, tangannya dingin. Ia ingin menjerit, tapi memilih diam. Sore itu juga, Nadira membuat keputusan besar. Ia akan menyusul Rino ke Bali. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Bukan karena ingin mencari keributan, tapi karena ia ingin tahu seberapa besar kebohongan yang selama ini dipelihara suaminya. Ia memesan tiket pesawat untuk penerbangan esok pagi. Tak banyak yang ia bawa, hanya 1 koper kecil, dompet, dan niat untuk membuka kebohongan. Ia tak cerita ke siapapun. Bahkan asisten rumah tangga tidak tahu ia akan pergi. Semuanya ia rencanakan diam-diam. Malam itu, Nadira menatap langit dari jendela kamar. Ia tak menangis. Ia hanya merasa lelah. Bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya sudah terlalu sering memaklumi. Aku tidak mau jadi perempuan bodoh yang terus dibohongi, gumamnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadira merasa dirinya harus bertindak bukan sebagai istri yang menunggu, tapi sebagai perempuan yang berhak tahu kebenaran. Dan kebenaran itu sedang menunggunya di pulau seberang, di balik senyum manis seorang pria yang telah bersumpah setia padanya dulu. Besok pagi, semuanya akan berubah. Pagi itu langit Jakarta mendung, seperti menyiratkan sesuatu akan terjadi. Nadira berdiri di antrean check-in bandara dengan kacamata hitam menutupi matanya. Ia membawa koper kecil dan jaket tebal. Penampilannya biasa saja, tapi hatinya tidak. Ia tidak sedang liburan. Ia membawa luka, penasaran, dan keberanian yang selama ini hanya disimpan. Selama di pesawat, Nadira tidak bisa tidur. Ia memikirkan ribuan kemungkinan. Bagaimana kalau Rino benar-benar liburan bersama perempuan lain? Bagaimana kalau mereka sudah lama menjalin hubungan? Tapi yang lebih membuat dadanya sesak,
Bagaimana kalau Rino benar-benar tidak pernah mencintainya seperti dulu? Setiba di Bali, Nadira langsung menuju hotel tempat Rino menginap. Ia tak langsung masuk atau minta kamar. Ia duduk di kafe kecil di seberang hotel, mengamati dari kejauhan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam memperhatikan setiap orang yang keluar masuk. 1 jam, 2 jam. Belum ada tanda-tanda. Sampai akhirnya, sekitar pukul 4 sore, seorang pria tinggi dengan kemeja santai keluar dari pintu lobi. Rino tangan Nadira mengepal di bawah meja. Tapi yang membuat jantungnya bergetar bukan hanya melihat Rino, melainkan perempuan muda di sampingnya. Wajah cerah, rambut panjang bergelombang, mengenakan dres putih sederhana. Mereka tertawa, terlalu mesra untuk urusan bisnis. Nadira memotret mereka dari jauh, bukan untuk menyebarkan, tapi untuk dirinya sendiri. Bukti bahwa ia tidak lagi salah menebak bahwa semua yang ia khawatirkan selama ini benar. Ia mengikuti mereka dengan ojek online, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Tujuan mereka, restoran pinggir pantai. Nadira duduk di kursi belakang pojok, hanya beberapa meter dari meja tempat mereka makan. Ia memesan air putih, tidak peduli dilihat aneh oleh pelayan. Dari sudut itu, ia melihat bagaimana Rino memegang tangan perempuan itu, bagaimana tatapan matanya berbinar saat tertawa. Nadira tahu, itu bukan pertemuan pertama mereka. Bahasa tubuh mereka terlalu akrab, terlalu nyaman. Perempuan itu memanggil Rino dengan nama kecil yang hanya digunakan keluarga. Nino. Dan Rino tidak keberatan. Ia bahkan membalas dengan sebutan manja, sayang. Nadira menahan napas. Ingin rasanya berdiri, membalik meja, dan meneriaki mereka. Tapi ia tetap duduk, diam, menyaksikan. 1 jam mereka makan, tertawa, berfoto. Bahkan sempat berciuman singkat saat hendak pergi. Nadira menoleh ke arah pantai, menahan air mata. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Malam itu, Nadira kembali ke hotel, murah yang ia pesan dekat lokasi. Ia tidak punya tenaga untuk menangis. Ia hanya duduk di kasur, memandangi foto-foto di ponselnya. Lalu menghapus semuanya. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena sudah cukup. Ia tidak butuh bukti lagi. Ia sudah melihat sendiri semuanya. Ia membuka catatan di ponsel dan mulai menulis rencana. Bukan rencana balas dendam seperti di sinetron, tapi rencana untuk membebaskan dirinya dari kebohongan ini. Ia sadar, pernikahan mereka selama ini hanya sepihak. Nadira yang mencintai, Rino yang memanfaatkan. Tengah malam, ponsel Nadira berdering. Rino dengan tangan gemetar, ia angkat. "Halo sayang." Suara Rino terdengar datar. "Maaf, belum sempat hubungi. Sinyal di sini jelek banget. Tadi habis meeting panjang." Nadira terdiam. Ia menatap langit-langit kamar. "Oh ya?" "Iya, serius. Besok aku pulang pagi. Jangan lupa jemput di bandara ya." Nadira menutup telepon tanpa menjawab. Hatinya perih. Bahkan setelah berbohong, Rino masih bisa bersikap biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mematikan ponsel. Malam itu, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi mempercayai Rino, tapi ia juga belum akan menyerang. Belum sekarang. Langkah pertamanya baru dimulai. Pagi itu, Nadira bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak punya banyak waktu di Bali, tapi cukup untuk menggali lebih dalam. Setelah kejadian semalam, ia sadar. Kalau ingin menyudahi semua ini, ia butuh lebih dari sekadar rasa kecewa. Ia butuh kepastian. Ia sarapan seadanya di warung kecil dekat penginapan. Sambil menyesap kopi hitam, ia mulai mencari informasi tambahan. Hotel tempat Rino menginap punya jadwal kegiatan tamu yang cukup terbuka, terutama pasangan yang ikut paket liburan romantis. Di situs resmi hotel, Nadira menemukan jadwal makan malam privat, sesi spa couple, dan aktivitas snorkeling. Ia mencatat semuanya. Fokusnya kini berubah. Ia tak lagi sekadar memata-matai, tapi mengumpulkan potongan puzzle yang akan ia susun dengan rapi. Siang harinya, Nadira kembali ke kafe seberang hotel. Dari balik kaca, ia melihat Rino dan Amel kembali muncul di lobi. Kali ini mereka mengenakan pakaian pantai, tertawa, berpelukan.
seolah dunia hanya milik berdua. Nadira memesan taksi online dan mengikuti mereka dari jauh. Tujuan mereka, pelabuhan kecil di daerah Sanur. Rupanya mereka hendak menyeberang ke Nusa Lembongan untuk 1 hari penuh. Nadira tidak ragu. Ia ikut naik kapal cepat berikutnya. Di kapal, Nadira duduk di barisan paling belakang, mengenakan topi lebar dan masker. Ia tidak mau terlihat, tapi matanya tetap waspada. Ia memperhatikan bagaimana Rino menggandeng Amel erat, bahkan mencium pipinya di depan umum. Sesampainya di pulau, Nadira turun pelan. Ia menyewa motor dan mengikuti mereka menuju villa tepi pantai yang sepi. Seharian ia menunggu di warung warga, memantau pergerakan dari jauh. Ia tidak melihat kegiatan yang menjurus bisnis, apalagi pertemuan profesional. Semua murni liburan. Rino membohonginya mentah-mentah. Sore menjelang malam, Nadira mendekat ke arah pantai. Di kejauhan, ia melihat Rino duduk bersandar di pasir, sementara Amel menyandarkan kepala di bahunya. Mereka tampak nyaman. Lalu sesuatu terjadi. Amel memberikan kotak kecil berisi jam tangan. Rino tersenyum lebar, lalu mencium keningnya. Saat itu, Nadira merasa perihnya sudah tidak bisa diukur. Ia telah menikah dengan Rino selama 7 tahun. Dalam 7 tahun itu, ia selalu menjadi istri yang mengerti, yang sabar, yang menerima bahkan saat Rino lupa ulang tahunnya. Tapi perempuan yang baru dikenal beberapa bulan bisa mendapat semua perlakuan manis yang tidak pernah ia dapatkan. Hatinya seperti ditusuk dari dalam. Tapi ia tidak menangis. Tidak kali ini. Ia kembali ke penginapannya di pulau. Malam itu, ia menulis di buku catatan kecil yang selalu ia bawa saat bepergian. Ia menulis semua detail yang ia lihat. Tanggal, waktu, lokasi, ucapan, dan perlakuan. Rino kepada Amel. Bukan untuk membongkar di media sosial, tapi untuk dirinya sendiri. Agar kelak, jika hatinya kembali goyah, ia bisa membaca ulang dan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga mulai menulis hal-hal yang ingin ia lakukan saat kembali ke Jakarta. Bukan balas dendam dalam bentuk kebencian, tapi langkah-langkah untuk bangkit. Nadira sadar, kalau ia hanya marah, maka ia akan hancur sendiri. Tapi kalau ia berubah, maka Rino akan melihat sendiri siapa yang dia abaikan. Malam itu, Nadira juga membuka pesan lama dari Raihan, teman lamanya yang kini jadi pengusaha sukses. Mereka terakhir berbicara setahun lalu, saat Raihan menawarkan kerja sama bisnis butik. Waktu itu Nadira menolak, karena Rino tidak mengizinkan. Tapi malam ini, Nadira membalas pesannya. Hai Raihan, kalau tawaranmu masih berlaku, aku siap mulai lagi dari nol. Aku butuh bantuannya. Tak lama, Raihan membalas. Untuk kamu, aku selalu punya waktu. Aku tunggu kamu di Jakarta. Nadira mematikan lampu kamarnya. Ia tahu, perjalanan ini bukan lagi soal mengungkap perselingkuhan, tapi tentang menemukan dirinya yang lama hilang, dan ia siap. Besok ia akan kembali ke Jakarta, tapi kali ini bukan sebagai istri yang ditipu, melainkan sebagai perempuan yang akan mengubah jalan hidupnya sendiri. Pagi di Jakarta datang dengan hawa panas yang menusuk. Nadira kembali ke rumah, disambut keheningan. Rino belum pulang. Ia duduk di ruang tamu sambil memandangi bingkai foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Terlihat bahagia, tapi kini terasa seperti lelucon. Ia membereskan beberapa berkas pribadi, lalu membuka laptop. Selama bertahun-tahun, Nadira mengabaikan impiannya membuka butik sendiri. Ia punya konsep desain bahkan rencana bisnis, tapi semua tersimpan rapi di folder yang tidak pernah disentuh, karena Rino menganggapnya tidak realistis. Hari itu Nadira membuka semuanya. Ia mulai mencatat ulang daftar kebutuhan, merancang ulang konsep butik, dan menuliskan hal-hal yang harus ia urus. Ia tahu, kalau ia sibuk dengan hal besar, maka luka di hatinya akan perlahan sembuh. Bukan karena lupa, tapi karena punya tujuan baru. Siang hari, pintu rumah terbuka. Rino datang dengan koper di tangan dan senyum pura-pura. Hai, sayang, maaf baru pulang. Capek banget dari Bali. Meetingnya padat banget. Nadira menatapnya lama. Tidak berkata sepatah kata pun.
Ia hanya berdiri dan berjalan ke dapur, menuangkan air putih untuk dirinya sendiri. Rino mengikutinya. "Kamu kenapa diam aja? Marah karena aku nggak bawa oleh-oleh?" "Enggak," jawab Nadira datar. "Aku cuman nggak tahu harus pura-pura jadi istri yang percaya atau istri yang sudah tahu semuanya." Rino terdiam. Wajahnya berubah tegang. "Apa maksudmu?" Nadira membalikkan badan, menatapnya lurus. "Kamu liburan sama perempuan bernama Amel. Bukan urusan bisnis, bukan kerja, apalagi meeting. Sayang, kamu salah paham. Itu. Jangan bohong lagi, Rino. Aku ke Bali. Aku lihat kalian. Aku tahu semuanya. Bahkan aku tahu kamu panggil dia sayang dan dia panggil kamu Nino. Jadi jangan tambah penghinaan dengan kebohongan." Rino menghela napas, duduk di kursi makan. Wajahnya bingung, tapi tidak terlihat menyesal. "Kamu salah. Aku memang dekat sama dia, tapi itu cuma karena aku capek, Dir. Capek sama hubungan kita yang gitu-gitu aja. Kamu terlalu sibuk ngurus rumah, terlalu diem, terlalu nggak seru." Kata-kata, "Wah, itu seperti pisau." Nadira menahan napas. Jadi semua pengorbanan, semua keikhlasan dianggap nggak seru. Jadi kamu bosan, terus solusinya selingkuh. "Aku butuh pelarian. Aku pikir kamu nggak akan ngerti." Nadira menatapnya, dingin. "Aku ngerti, Rin. Tapi aku nggak bisa terima. Aku bukan perempuan yang bisa dibohongi dan ditinggal tanpa harga diri. Mulai hari ini, aku bukan istrimu yang sama." Rino tertawa kecut. "Kamu mau apa? Cerai?" Nadira tak menjawab. Ia hanya membuka laci dan meletakkan satu map tebal di meja. Isinya, salinan bukti foto, catatan perjalanan, dan tangkapan layar percakapan Rino dengan Amel yang berhasil ia akses dari laptop Rino yang tidak dikunci. Wajah Rino membeku. Ia tahu, ini bukan main-main. "Aku nggak akan memohon maaf, tapi aku juga nggak mau kehilangan semuanya, Dir." Nadira mengangkat alis. "Kamu nggak takut kehilangan aku. Kamu cuma takut kehilangan kenyamanan yang aku ciptakan." Suasana hening. Rino menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya, Nadira merasa lebih tinggi dari Rino. Bukan karena dia menyakiti balik, tapi karena akhirnya ia berdiri di atas kebenaran yang tak lagi bisa dibantah. Hari itu, Nadira tidak langsung menggugat cerai. Tapi ia mulai membereskan hidupnya. Ia pindah ke apartemen kecil milik almarhum ayahnya. Ia mulai menyiapkan dokumen-dokumen untuk membuka usaha. Ia kembali menghubungi teman-teman lamanya. Dan Rino, ia masih tinggal di rumah mereka. Tapi rumah itu sudah sunyi. Nadira tak lagi ada di sana, dan ia sadar, rasa sepi bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada hati yang tersisa. Sementara itu, di apartemen, Nadira menatap laptopnya yang terbuka. Email dari Raihan masuk. "Proposal bisnismu luar biasa, Dir. Kita mulai dari langkah pertama minggu depan. Aku akan bantu sebisaku. Kamu pantas dapat yang jauh lebih baik dari apa yang selama ini kamu pertahankan." Nadira membalas dengan senyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa hidupnya tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Ia memegang kendali. Minggu pagi, Nadira berdiri di depan cermin kecil apartemennya. Matanya masih lelah, tapi ada nyala baru di sorotannya. Ia mengenakan blazer biru gelap dan celana bahan warna senada. Simple tapi elegan. Hari ini ia akan bertemu Raihan, bukan sebagai teman lama, tapi sebagai rekan bisnis. Apartemen kecil ini hanya seluas 40 meter persegi, tapi terasa lebih hidup daripada rumah besarnya yang dulu. Tidak ada suara bentakan, tidak ada ponsel yang disembunyikan, tidak ada rasa curiga, hanya ada dirinya sendiri dan keputusan-keputusan baru yang sedang ia buat. Pukul 9 tepat, Nadira tiba di sebuah kafe di bilangan Kemang. Raihan sudah duduk di pojok dengan laptop dan tumpukan berkas. Ia berdiri menyambut dengan senyum hangat yang tak berubah sejak dulu. "Kamu cocok jadi bos," katanya sambil menarik kursi untuk Nadira. Nadira tersenyum tipis. "Mungkin karena aku memang seharusnya jadi bos sejak dulu, cuman kelamaan percaya orang yang salah." Pertemuan mereka berlangsung serius tapi menyenangkan. Raihan membantu mengoreksi proposal bisnisnya,
menyambungkan Nadira dengan 2 vendor kain lokal, dan menjanjikan pertemuan dengan investor kecil-kecilan yang pernah bekerja sama dengannya. Langkah pertama itu selalu berat, Dir. Tapi kamu nggak sendiri, kata Raihan sebelum mereka berpisah. Saat berjalan kembali ke mobil, Nadira merasa langkahnya lebih ringan. Ia menatap langit Jakarta yang sedikit berawan. Dalam hati, ia tahu ini belum kemenangan. Tapi setidaknya, ia sedang berjalan ke arah yang benar. Malamnya Rino menelepon. Ini kali pertama ia menghubungi sejak Nadira pindah. Aku lihat rumah kosong. Kamu kemana? Tanyanya, suaranya terdengar kesal. Bukan rindu. Aku ke tempat yang lebih tenang, jawab Nadira singkat. Kamu pikir masalah selesai cuma karena kamu pergi? Bukan selesai, tapi dimulai. Aku mulai memikirkan diriku, Rin. Sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Rino tertawa dingin. Kamu nggak akan bisa lama hidup sendiri. Dunia ini keras. Siapa yang mau bantu kamu? Aku sudah dapat jawabannya. Dan bukan kamu, ujar Nadira sebelum menutup telepon. 2 hari kemudian, Nadira menghadiri pertemuan kecil bersama komunitas fashion lokal. Di sana, ia berbagi ide, menunjukkan desain-desain yang sempat ia gambar bertahun lalu, dan mulai membangun jejaring. Beberapa orang tertarik, beberapa hanya basa-basi, tapi itu cukup. Raihan tetap hadir di tiap langkah awal itu. Ia menjemput saat hujan turun, membantu mengecek bahan, bahkan bersedia menjadi model sementara untuk katalog butik online mereka yang akan diluncurkan. Namun yang paling mengejutkan datang dari Amel. Suatu sore, Nadira menerima pesan DM dari akun Instagram tak dikenal. Isinya, maafkan aku, Mbak. Aku tidak tahu dia masih suamimu. Aku pikir dia duda. Dia bilang kamu sudah pisah lama. Jantung Nadira berdetak cepat. Bukan karena emosi, tapi karena keanehan baru muncul. Rino bilang, Amel kekasihnya. Tapi ke Amel, Rino mengaku duda. Kalau kamu bersedia, aku mau bicara langsung. Ada hal lain yang harus kamu tahu. Nadira membalas singkat, menyetujui pertemuan di tempat netral. Ia tidak bodoh, tapi juga tidak mau hidup dengan prasangka. 2 hari kemudian, di sebuah warung kopi sederhana, Nadira bertemu Amel. Perempuan, itu lebih muda darinya, dandan rapi, dan wajahnya menunjukkan kegelisahan nyata. Waktu awal kenal, dia manis banget, tapi lama-lama dia jadi kasar. Emosian, suka pinjam uang dan bilang untuk modal bisnis, padahal habis begitu aja. Cerita Amel sambil menunduk. Dan kamu yakin dia duda? Amel mengangguk. Dia bilang pernikahannya gagal, istrinya sudah lama pergi. Aku nggak pernah curiga karena dia nggak pernah pulang malam, katanya sibuk urus bisnis. Nadira menghela napas panjang. Sekarang semuanya jelas. Rino bukan hanya pembohong, ia sudah menjadikan kebohongan sebagai bagian dari hidupnya. Amel lalu menyerahkan satu map kecil. Ini dokumen rekening bersama yang pernah dia pakai. Mungkin berguna buat kamu. Aku cuma mau minta maaf. Nadira menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia tak tahu apa isi dokumennya, tapi instingnya berkata, ini akan membuka kotak Pandora yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Nadira duduk di meja makan apartemennya. Di depannya, secangkir teh jahe masih mengepul, namun tak disentuh. Fokusnya tertuju pada map krem berisi lembar-lembar rekening koran yang diberikan Amel. Tangannya bergetar saat membalik halaman demi halaman. Semua transfer tertuju pada rekening Rino. Nominalnya besar. Ada yang 10 juta, 20, bahkan 50 juta dalam sekali kirim. Catatannya teratur, rapi, seperti sengaja disusun agar tak mudah dicurigai. Tapi yang membuat Nadira tercekat adalah salah satu transfer bertanggal 3 hari sebelum ulang tahunnya tahun lalu. Di hari itu, Rino mengaku sedang dinas luar kota. Padahal ternyata menerima uang dari Amel. Kepalanya pusing. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap tenang. Ini bukan lagi tentang patah hati. Ini tentang membuka mata. Keesokan harinya, Nadira membawa berkas itu ke kantor hukum tempat temannya, Ajeng, bekerja. Sejak dulu Ajeng sudah menawari bantuan, tapi Nadira terlalu gengsi. Kini ia datang dengan kepala tegak.
Kalau kamu serius cerai, kita bisa mulai dari sini, kata Ajeng sambil memeriksa dokumen. Dan ini bisa jadi bukti kuat, Nad. Nadira mengangguk. Aku nggak cuma mau cerai, aku mau hakku kembali. Sementara proses hukum mulai bergerak, Nadira tak berhenti di situ. Ia terus mengembangkan butiknya. Raihan membantunya membuat situs web dan katalog digital. Ia mulai mempekerjakan 2 penjahit rumahan dan seorang admin muda yang rajin. Pelanggannya mulai datang meski perlahan. Namun satu hari, saat Nadira sedang mengecek stok kain, seseorang datang ke tokonya. Bukan pembeli, tapi Siska, ibu mertua yang dulu paling keras membela Rino. Apa kamu bangga sekarang? Malu-maluin keluarga di depan orang banyak, katanya tanpa basa-basi. Nadira menatap wanita itu tenang. Saya cuma mengambil kembali hidup saya, Bu. Dengan cara buka aib suami sendiri, Nadira menyandarkan punggungnya. Ia tak perlu menjelaskan apapun. Tapi sebelum wanita itu pergi, Nadira berkata, Ibu tahu siapa yang mulai duluan. Saya cuma menyelesaikannya. Beberapa hari kemudian, Rino menghubungi. Kali ini, nadanya berubah total. Ia panik. Rupanya Amel telah melaporkan Rino ke polisi karena dugaan penipuan. Bukan cuma soal uang, tapi juga janji pernikahan palsu. Dir, aku minta tolong. Mereka cari aku ke kantor. Aku bisa kena ini, katanya dengan suara bergetar. Nadira nyaris tak percaya. Rino yang dulu selalu merasa paling benar, kini terdengar seperti anak kecil ketakutan. Tapi ia tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Waktu aku nangis sendirian di rumah karena kamu bohongin aku, kamu di mana? Tanyanya tajam. Rino terdiam. Sekarang giliranku, nikmati aja permainanmu sendiri. Telepon ditutup. Untuk pertama kalinya, Nadira merasa benar-benar menang. Bukan karena Rino jatuh, tapi karena ia sendiri telah bangkit. Malam itu, Nadira duduk bersama Raihan di kafe kecil yang dulu mereka jadikan tempat kerja. Proyek butik mulai stabil, bahkan ada pembeli dari luar kota. Aku selalu tahu kamu bisa, kata Raihan. Nadira menatap pria itu. Ada kehangatan yang tak pernah ia dapat dari siapapun sebelumnya. Raihan tidak pernah minta imbalan, tidak menuntut, tapi selalu hadir. Aku takut, ujar Nadira pelan. Takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau aku jatuh lagi. Raihan tersenyum. Kalau kamu jatuh, aku bantu bangkit. Bukan biar kamu bergantung, tapi karena aku tahu kamu layak diperjuangkan. Nadira terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, hatinya merasa tidak sendiri. Mungkin belum saatnya membuka hati. Tapi ia tahu, Raihan adalah orang yang akan ia biarkan menunggu di sampingnya, perlahan. Dan malam itu, Nadira tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi dikuasai rasa takut. Ia sedang membangun hidup baru, dan tak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Gedung pengadilan agama itu tak pernah terasa begitu dingin. Padahal matahari Jakarta sedang terik-teriknya siang itu. Nadira datang mengenakan setelan abu-abu sederhana. Wajahnya tegas, langkahnya tenang. Di tangan kirinya ada map berisi bukti-bukti, rekening, tangkapan layar percakapan, dan surat keterangan dari mantan kekasih suaminya sendiri. Ia duduk di bangku panjang, luar ruang sidang, menunggu giliran. Tak lama kemudian, Rino datang. Lengkap dengan jas hitam dan raut muka sedih seolah-olah dia adalah korban dari cerita ini. Di sampingnya ada Bu Siska, ibunya, yang ikut menggenggam tangannya, seperti sedang mendukung pahlawan perang. Nadira melirik sekilas, lalu kembali menunduk pada mapnya. Ia tak perlu meladeninya. Kali ini, pengadilan akan bicara. Sidang dimulai. Hakim menatap keduanya dengan tenang, membuka berkas perkara, lalu mempersilakan pihak penggugat, yaitu Nadira, menjelaskan alasan gugatan cerainya. Yang mulia, ucap Nadira, suaranya bulat dan tanpa gemetar. Selama lebih dari 6 tahun pernikahan, saya diperlakukan tidak dengan hormat. Suami saya berbohong, berselingkuh, menyalahgunakan keuangan rumah tangga,
dan tidak lagi memberikan perlindungan lahir, batin. Saya datang ke sini bukan karena emosi, tapi karena saya tidak ingin hidup dalam kebohongan seumur hidup. Rino hanya tersenyum miring, lalu menimpali saat giliran pembelaannya. Yang mulia, rumah tangga kami memang mengalami masalah. Tapi saya tetap memberikan nafkah. Saya tetap pulang ke rumah, dan saya yakin masalah ini bisa diperbaiki tanpa harus ke pengadilan. Nadira mengangkat alis. Ia hampir tertawa mendengar kebohongan itu, tapi ia tahu waktunya akan datang. Hakim bertanya apakah Nadira memiliki bukti. Ia mengangguk, lalu menyerahkan semua dokumen dan print-out percakapan antara Rino dan Amel, juga data transaksi yang menunjukkan penyalahgunaan dana. Saat membaca, alis hakim sedikit mengerut. Rino mulai gelisah. Saksi juga sudah siap, Yang Mulia. Nama lengkapnya Amelia Kartika. Ia bersedia hadir jika diizinkan. Rino langsung berdiri, wajahnya memerah. Yang Mulia, saya keberatan. Ini bukan masalah pidana, ini urusan pribadi. Tapi hakim hanya menatapnya datar. Justru karena ini urusan rumah tangga, maka kejujuran adalah hal utama. Sidang hari itu ditutup dengan penundaan 1 minggu untuk mendengarkan saksi. Rino keluar ruang sidang sambil menggerutu. Bu Siska menatap Nadira tajam, tapi Nadira hanya balas menatap sebentar sebelum berjalan pergi. Di luar gedung, Raihan sudah menunggu. Ia hanya mengangguk, memberi dukungan tanpa banyak kata. Nadira duduk di mobilnya dan menghela napas dalam. Aku kira aku akan gemetar, ujarnya. Tapi kamu justru berdiri paling tegak di ruangan itu, balas Raihan. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Hari-hari setelah sidang pertama, Rino mulai menyebar cerita. Ke kerabat, ia mengatakan, Nadira gila harta, tidak bersyukur, dan terlalu dekat dengan pria lain. Foto Nadira dan Raihan yang diambil, diam-diam disebar, disunting seakan-akan mereka berselingkuh sebelum cerai. Tapi Nadira tidak gentar. Ia tahu betul siapa dirinya, dan kali ini ia tidak akan diam seperti dulu. Dengan bantuan Ajeng, ia menyiapkan pembelaan atas segala fitnah. Di sisi lain, Amel benar-benar datang sebagai saksi. Ia bercerita dengan suara pelan tapi jelas tentang semua kebohongan Rino, tentang janji manis, kekerasan verbal, bahkan upaya pinjam uang atas nama bisnis palsu. Rino tak bisa berkata apa-apa. Semua yang ia bangun runtuh di depan pengadilan dan Nadira? Ia duduk diam, tenang, tapi di dalam dadanya ada gelombang kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena dia menang, tapi karena kebenaran akhirnya bersuara. Ketika sidang berakhir hari itu, hakim menunda keputusan akhir untuk sidang pekan depan. Namun dari raut wajah semua orang, termasuk pihak pengadilan, Nadira tahu. Ia selangkah lagi dari kebebasan yang telah lama ia perjuangkan. Malam itu, Raihan mengajaknya makan malam di tempat sederhana, tapi hangat. Setelah semua ini selesai, "Kamu mau kemana?" tanya Raihan. Nadira menatap lampu jalan dari jendela restoran. "Aku nggak tahu, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bebas memilih. Dan itu rasanya luar biasa." Raihan tersenyum. "Kalau kamu butuh seseorang buat nemenin, aku nggak akan kemana-mana." Nadira tidak langsung menjawab, tapi di ujung matanya ada cahaya baru. Bukan luka, tapi harapan. Pagi itu, langit sedikit mendung. Gedung pengadilan agama dipenuhi oleh banyak pasangan yang datang dengan wajah tegang. Tapi tidak dengan Nadira. Ia duduk tenang, mengenakan gamis biru gelap dan jilbab polos. Wajahnya bersih tanpa makeup mencolok. Di sampingnya, Ajeng menggenggam tangannya. "Ini hari kamu, Dir. Apapun yang diputuskan hakim, kamu udah menang karena kamu nggak diem lagi," bisik Ajeng. Nadira hanya mengangguk. Dari kejauhan, Rino datang, tergesa. Kali ini tanpa ibunya. Mungkin karena Bu Siska sudah mulai malu keluar rumah sejak bukti-bukti aib Rino menyebar. Sudah jadi pembicaraan keluarga besar, bahwa Rino bukan hanya selingkuh,
tapi juga memanfaatkan uang rumah tangga buat foya-foya dengan wanita lain. Sidang dimulai. Hakim membuka persidangan dengan suara tenang. Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti, dan menghadirkan saksi yang relevan, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Ruangan jadi hening. Nadira menahan napas. Pengadilan memutuskan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh saudari Nadira Nurul Aisyah terhadap saudara Rino Fadil Prasetya dikabulkan. Hak asuh anak. Karena tidak ada anak kandung dalam pernikahan ini, tidak menjadi bahan pertimbangan. Namun mengenai pembagian harta gonogini, maka diputuskan sesuai dengan porsi yang telah dibuktikan selama persidangan. Nadira tidak fokus pada rincian soal aset. Yang penting baginya, satu kalimat itu sudah cukup. Perceraiannya dikabulkan. Setelah hakim menutup sidang, Nadira berdiri, membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat. Rino masih terpaku di kursinya. Wajahnya menegang, seperti tidak percaya dirinya benar-benar kalah. Ia mencoba bicara saat Nadira lewat. "Dir, kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kenapa harus begini?" Nadira menatapnya lurus. "Ini baik-baik, Rino. Ini cara paling baik agar aku bisa hidup tanpa kebohongan kamu lagi." Rino ingin membalas, tapi diam. Tak ada lagi senjata yang bisa ia pakai. Semua citranya sebagai suami setia sudah hancur. Bahkan beberapa wartawan infotainment sudah mulai mencium skandalnya. Karena ternyata, Amel dulu pernah menjadi selebgram yang pernah naik daun. Keesokan harinya, kabar perceraian Nadira dan Rino menyebar. Tapi bukan itu yang membuat geger. Melainkan, berita lanjutan bahwa Amel menyatakan kepada publik bahwa dirinya hamil, dan Rino adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Rino menyangkal, tapi satu persatu bukti muncul. Komentar netizen menghujatnya habis-habisan. Bahkan kantor tempat Rino bekerja mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sedang melakukan investigasi internal atas etika karyawan yang bersangkutan. Sementara itu, Nadira mulai menata ulang hidupnya. Ia pindah ke apartemen kecil yang lebih dekat dengan tempat kerjanya. Beberapa klien lama yang tahu kisahnya justru menghormatinya dan menambah kepercayaan terhadapnya sebagai profesional. Raihan masih ada, tapi tak pernah memaksa. Suatu malam, saat Nadira sedang duduk di balkon apartemen sambil memandangi langit kota, Raihan mengirim pesan. "Kalau kamu sudah siap untuk hidup yang baru, aku akan siap jadi bagian dari hidup itu. Tapi kalau kamu belum siap pun, aku tetap akan mendukung kamu dari jauh." Nadira membaca pesan itu lama, lalu membalas. "Terima kasih udah nggak ninggalin aku waktu semua orang pergi." Seminggu kemudian, Nadira menghadiri undangan reuni kampus. Banyak teman lama yang memeluk dan memuji keberaniannya. "Nad, kamu sekarang kelihatan beda. Lebih dewasa. Lebih bahagia," ujar salah satu teman. Nadira tersenyum. Bahagia itu ternyata bukan soal punya segalanya, tapi soal bisa lepas dari apa yang menyakiti kita terus-menerus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Nadira pulang ke rumah dengan senyum tulus. Bukan karena dia punya lelaki baru, tapi karena dia akhirnya punya dirinya sendiri kembali. Reuni itu berlangsung di sebuah kafe besar di pusat kota. Nadira hampir tidak ingin datang, berpikir itu hanya akan membuatnya teringat masa lalu yang penuh kepalsuan. Tapi, Ajeng meyakinkannya untuk datang. "Ini kesempatan buat kamu, Dir. Jangan terus-terusan terjebak di masa lalu." Malam itu, Nadira mengenakan gaun hitam sederhana yang membuatnya tampak anggun. Ia datang bersama Ajeng, duduk di meja yang sudah dipesan jauh-jauh hari. Seiring waktu, teman-teman kampusnya mulai datang satu persatu. Mereka sudah menikah, punya anak, atau bahkan sudah memiliki karier yang sukses. Nadira melihat mereka semua, mereka yang pernah mendukung, tapi juga mereka yang diam-diam menghakimi keputusannya selama ini. Namun, saat ia duduk di sana, tidak ada rasa canggung yang datang. Semua terasa ringan. Ia bisa tertawa, mengobrol, dan merasa bahagia. Bahkan, beberapa teman yang dulu pernah meremehkannya kini memujinya dengan tulus. Lalu, tiba-tiba, seseorang mendekat. Nadira mendongak,
Dan seketika itu juga ia mengenali sosok pria yang kini berdiri di depannya. "Jadi kamu benar-benar sudah datang," ujar pria itu dengan senyum tipis yang langsung membuat jantung Nadira berdetak lebih cepat. Pria itu Dika, teman lama yang dulu sempat dekat dengannya, sebelum ia bertemu Rino. Dika adalah sosok yang selalu ada di saat-saat Nadira merasa kesepian, meski hubungan mereka tidak pernah lebih dari sekadar teman. Dika yang sekarang terlihat berbeda. Penampilannya lebih dewasa, lebih mapan, dan matanya tidak lagi memancarkan keraguan seperti dulu. Tentu saja, dulu ia meninggalkan Nadira karena ingin mengejar kariernya, meninggalkan segalanya di Jakarta demi peluang lebih besar di luar negeri. Nadira tersenyum tipis, tidak bisa menahan rasa terkejutnya. "Dika, lama nggak ketemu. Kenapa baru sekarang muncul?" Dika tertawa ringan, lalu duduk di sebelahnya. "Karena aku tidak ingin datang sebelum kamu siap. Dulu, aku tahu kamu lebih memilih Rino, dan aku menghormati itu. Tapi setelah apa yang terjadi, aku pikir ini waktu yang tepat untuk mendekat lagi." "Dika." Nadira terdiam sejenak, kata-kata terasa sulit keluar. Ada banyak perasaan yang ia pendam. "Kamu masih ingat apa yang terjadi dulu?" "Aku ingat," jawab Dika tegas. "Tapi bukan itu yang penting sekarang. Yang penting, aku kembali. Dan aku ingin tahu, apakah kamu sudah siap untuk memberi kesempatan pada dirimu sendiri? Bukan karena Rino, bukan karena apapun yang terjadi, tapi karena kamu pantas mendapatkan kebahagiaan." Nadira menatap Dika, mencoba membaca perasaan yang ada di matanya. Ada kehangatan yang dalam, dan mungkin itu yang sudah lama ia cari tanpa ia sadari. "Dika," Nadira merasa ada ketegangan di dada. Aku butuh waktu." "Tidak ada yang terburu-buru," jawab Dika, dengan senyum yang menenangkan. "Kamu baru keluar dari sesuatu yang berat. Tapi aku di sini, dan aku yakin, setelah semuanya berakhir, kamu akan tahu apa yang kamu inginkan." Malam itu, Nadira pulang dengan perasaan campur aduk. Dika, yang dulu pernah menjadi teman baik, kini kembali menawarkan dirinya. Tetapi kali ini, Nadira merasa ada perbedaan. Ia bukan lagi gadis yang merasa terluka karena kehilangan. Ia adalah wanita yang sudah menemukan kekuatannya kembali. Sesampainya di rumah, ia duduk di sofa, mengingat semua percakapan tadi. Ada rasa lega, tapi juga ada kebingungan. Di sisi lain, Raihan masih hadir, meski tidak pernah memaksanya. Apakah dia harus membuka hati untuk Dika, ataukah menunggu dan melihat bagaimana perjalanan hidupnya ke depan? Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Ternyata dari Raihan. "Dir, aku tahu kamu sibuk. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, tidak peduli keputusanmu, aku ada di sini. Dengan cara apapun, kamu sudah cukup membuatku bangga. Kita akan menjalani hidup masing-masing. Tapi aku tidak ingin kamu merasa sendirian." Pesan itu langsung membuat hati Nadira lebih tenang. Raihan bukan hanya teman, dia lebih dari itu. Tapi Dika membuat perasaan Nadira campur aduk. Seseorang yang sudah lama ada dalam hidupnya, siap mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Rino. Nadira menyandarkan kepalanya ke belakang, meresapi perasaannya yang membingungkan. Saat ini, kebahagiaan sepertinya berada di tangannya sendiri. Tidak ada yang mendikte, tidak ada yang mengatur. Ini adalah saat yang ia miliki untuk memilih, tanpa rasa takut. Di luar jendela, hujan mulai turun, menyirami tanah yang sudah lama kering. Seolah alam pun tahu bahwa ia sedang berada di ambang keputusan besar. Hari-hari berikutnya, Nadira memutuskan untuk lebih fokus pada dirinya. Ia mulai berolahraga, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan akhirnya berani untuk melakukan hal-hal yang ia sukai, tanpa merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain. Suatu pagi, ia membuka email dan menemukan tawaran proyek besar. Sebuah kesempatan yang tak pernah ia bayangkan akan datang secepat ini. Itulah Nadira yang ia kenal, tidak pernah berhenti maju, meskipun dunia terus berubah. Namun, saat menatap layar ponselnya, ia melihat foto Dika yang mengirim pesan.
Aku akan menunggu Nadira. Tapi hanya jika kamu siap. Perasaan Nadira semakin jelas. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan kali ini, ia akan membuat keputusan yang sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Hari itu, Nadira duduk di balkon apartemennya, menikmati secangkir kopi hangat. Langit pagi itu cerah, namun ada sedikit angin yang membuat dedaunan berbisik. Ia memandang keluar jendela, berpikir tentang banyak hal. Beberapa minggu terakhir telah menjadi perjalanan yang penuh perubahan. Hidupnya yang dulu terjalin dengan kebohongan, kini mulai terbuka satu demi satu. Dan, meskipun semua itu tidak mudah, ia merasa lebih kuat, lebih mandiri. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk. Dari Dika. Nadira sudah tahu isi pesan itu sebelum membukanya, karena Dika selalu mengirimkan pesan dengan kalimat yang penuh perhatian dan tidak pernah terburu-buru. Dear, hari ini aku ada waktu. Kalau kamu ingin bicara, aku akan ada di kafe dekat apartemenmu. Nadira tersenyum, sedikit canggung. Tidak ada paksaan dari Dika, hanya undangan sederhana untuk berbicara. Sepertinya, Dika sudah mengerti bahwa Nadira tidak perlu diberi tekanan lebih. Ia hanya butuh ruang untuk memutuskan. Namun, hari itu, Nadira merasa dirinya sudah siap untuk melangkah ke depan. Ia telah cukup lama terjebak dalam kebingungannya. Rino, mantan suaminya, sudah tidak ada lagi dalam pikirannya, meskipun kadang, kenangan tentang masa lalu itu datang menghampiri. Namun, itu tidak lagi menakutkannya. Ia tahu, dirinya lebih dari sekadar pernikahan yang gagal, lebih dari sekadar wanita yang dikhianati. Ajeng sudah memberi banyak nasihat, begitu juga Raihan yang selalu mendukungnya dengan cara yang lembut. Tetapi kali ini, Nadira merasa bahwa ia harus membuat keputusan sendiri. Kafe kecil di ujung jalan itu menjadi tempat pertemuan mereka. Dika sudah ada di sana, duduk di meja pojok, memegang secangkir teh hangat. Begitu melihat Nadira datang, ia tersenyum. Senyum yang tidak terburu-buru, senyum yang penuh pengertian. "Gimana, Dir? Kamu baik-baik aja?" tanya Dika dengan nada yang lembut. Nadira mengangguk pelan. "Lebih baik, Dika. Aku merasa akhirnya bisa mengendalikan hidupku lagi." Dika tersenyum lebar. "Aku senang mendengarnya. Itu yang aku harapkan." Nadira duduk di hadapannya. Mereka saling diam sejenak, menikmati suasana tenang yang ada. Meskipun banyak hal yang ingin dibicarakan, Nadira merasa tidak perlu terburu-buru. Akhirnya, Dika memecah keheningan. "Aku ingin kamu tahu, Nadira. Aku di sini bukan untuk memaksa kamu memilih aku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu." Nadira menatap Dika dengan serius. Kalimat itu bukan kalimat yang biasa dia dengar. Dika tidak berusaha menariknya atau memberi janji yang besar. Dika hanya ingin menunjukkan bahwa dia siap mendengarkan, siap mendukung, tanpa syarat. "Dika." Nadira terdiam, kemudian melanjutkan. Aku rasa aku mulai mengerti. Dulu, aku terjebak dalam kebohongan Rino, dan aku berpikir aku harus berjuang, tapi sebenarnya aku hanya perlu menemukan diriku sendiri." Dika tersenyum, matanya berbinar, seolah sudah lama menunggu kata-kata itu keluar dari bibir Nadira. "Dan kamu tahu, Dir," lanjut Dika, "aku bisa jadi bagian dari perjalananmu, kalau kamu mau. Tapi aku juga akan menghargai apapun keputusanmu." Nadira menarik napas dalam-dalam. Ada begitu banyak perasaan yang datang bersamaan. Ada rasa nyaman yang dulu hanya ia rasakan saat bersama Dika. Ada rasa aman yang sepertinya ia lupakan karena terlalu sibuk dengan masa lalu. Tetapi ada juga keraguan, apakah ini waktu yang tepat untuk membuka hati lagi? Di sisi lain, Raihan masih ada, tetap memberi dukungan tanpa mengharapkan apapun. Nadira tahu, Raihan bukan sekadar teman. Namun, apakah dia siap untuk lebih? Dika. Nadira menatap mata Dika dengan lebih dalam. "Aku sudah banyak belajar. Tentang diri aku, tentang hidup ini. Aku nggak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Jadi, aku ingin mulai dengan langkah kecil. Dan kita lihat kemana itu membawa kita." Dika tersenyum, senyuman yang sangat tulus.
Aku siap, Nadira. Apapun itu, aku akan menunggu dan menghormati setiap langkahmu. Setelah pertemuan itu, Nadira merasa lebih ringan. Ia memutuskan untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri, untuk mencintai, untuk membuka hati, dan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Bukan karena apa yang orang lain harapkan, tapi karena ia tahu ia layak bahagia. Hari-hari berjalan, dan Nadira mulai merasa lebih terbuka dengan dunia di sekitarnya. Meskipun masih ada keraguan di dalam dirinya, ia belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ia masih punya waktu untuk tumbuh, untuk menemukan siapa dirinya di luar hubungan yang pernah ia jalani. Di sisi lain, Dika tetap ada. Ia mendukung Nadira, memberi ruang, dan menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pilihan tanpa paksaan. Begitu juga dengan Rehan yang selalu ada, memberi pengertian, meski tak pernah menekan jendela, memikirkan langkah-langkah kecil yang telah ia ambil. Ia tahu hidupnya sudah berbeda. Ia sudah memilih untuk melepaskan masa lalu, dan itu adalah keputusan yang membebaskan. Ponselnya bergetar, dan sebuah pesan dari Dika masuk. "Dear, kalau kamu siap, kita bisa mulai perjalanan ini bersama. Tapi, jika kamu belum siap, aku akan tetap menunggu." Pesan itu menyentuh hati Nadira. Dia tersenyum, kemudian mengetik balasan. "Aku siap, Dika. Aku siap untuk apa yang akan datang." Nadira bangun pagi itu dengan perasaan yang berbeda. Pagi yang cerah seakan menyambutnya dengan harapan baru. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah banyak merenung, mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup. Ia sudah melepaskan bayang-bayang masa lalu dan mulai fokus pada masa depan yang lebih cerah, meskipun masih banyak ketidakpastian. Ia memandang dirinya di cermin, melihat wajah yang lebih tegar, lebih matang. Tidak ada lagi penyesalan yang mengganggu, tidak ada lagi perasaan terjebak dalam kenangan buruk yang ditinggalkan Rino. Semua itu telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang berharga. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Dika. "Dear, aku akan ke Jakarta minggu depan. Aku ingin bicara lebih lanjut tentang kita. Kalau kamu merasa sudah siap, kita bisa bertemu." Nadira membaca pesan itu beberapa kali. Kata-kata itu menyentuh hatinya, meskipun ia sudah memutuskan untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk membuka hati, namun tetap ada ketakutan yang menghinggapinya. Ketakutan akan keputusan besar yang harus ia buat. Seiring berjalannya, hari Nadira merasa semakin yakin dengan langkah yang akan diambil. Ia tidak bisa lagi menunda-nunda. Hidupnya adalah miliknya, dan hanya dia yang bisa menentukan jalan mana yang akan diambil. Jika Dika adalah bagian dari jalan itu, maka ia akan menerima dengan hati terbuka. Tapi jika tidak, ia juga siap melangkah sendiri. Malam itu, Nadira duduk di ruang tamu apartemennya, memandangi layar ponsel. Pikirannya buntu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi rasa ragu itu selalu datang kembali. Dika, dengan segala perhatian dan keseriusannya, membuatnya merasa nyaman. Tetapi ada juga Raihan, yang selalu ada untuknya, yang sudah lama memberikan dukungan tanpa pernah menuntut apapun. Nadira merasa tidak adil pada keduanya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memilih jalan yang benar-benar ia inginkan. Ajeng, sahabatnya, sudah lama memberikan saran bijak. "Dear, jangan biarkan hidupmu dipenuhi dengan keraguan. Pilihlah siapa yang benar-benar kamu inginkan, bukan siapa yang lebih banyak memberi perhatian. Cintailah dirimu dulu, dan percayalah, pilihanmu akan membawa kebahagiaan." Malam itu, Nadira memutuskan untuk bertemu dengan Dika. Ia ingin mendengarkan apa yang sebenarnya ada dalam hati Dika, tanpa tekanan apapun. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah restoran yang tenang, tempat yang sudah mereka kunjungi bersama beberapa tahun lalu, saat masih sering menghabiskan waktu bersama sebelum kehidupan mereka berubah. Dika sudah ada di sana ketika Nadira tiba. Ia duduk di meja yang sama seperti dulu, dengan senyum yang sama, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Nadira bisa melihat bahwa Dika sudah lebih matang, lebih siap untuk segala kemungkinan. Nadira duduk di hadapannya, dan mereka saling bertukar senyum. Tidak ada kata-kata yang diucapkan saat itu,
hanya tatapan penuh makna yang saling bertautan. Dir, aku tahu ini bukan waktu yang mudah buatmu. Kamu sudah cukup banyak melalui hal-hal berat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini, tidak untuk menekanmu. Aku ingin berjalan bersamamu jika kamu siap, kata Dika dengan suara yang lembut, namun penuh keyakinan. Nadira terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Dika. Ada perasaan hangat yang menyentuh hatinya. Dika tidak hanya menawarkan perasaan, tetapi juga memberi ruang untuk memilih, tanpa merasa dipaksa. Aku tahu, Dika. Aku tahu kamu tidak ingin membuat keputusan ini lebih sulit. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dengan keraguan. Aku harus memilih, dan aku ingin memilih. Dengan hati yang terbuka, jawab Nadira, suaranya sedikit bergetar. Dika mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia memahami. Aku menghargai keputusanmu, Nadira. Apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Malam itu, mereka berbicara banyak hal. Tentang masa depan, tentang apa yang mereka inginkan dari hidup ini, tentang bagaimana mereka ingin melangkah bersama. Jika itu yang mereka pilih, Nadira merasa lebih ringan, lebih jelas, dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin dengan keputusan yang akan diambil. Keesokan harinya, Nadira duduk di balkon apartemennya, memikirkan percakapan malam itu. Ia tidak merasa terbebani, tidak merasa cemas. Keputusan itu bukan hanya tentang Dika atau Raihan, tetapi tentang dirinya. Tentang apa yang ia inginkan dalam hidup ini. Ia tahu, keputusan yang ia ambil akan mempengaruhi jalan hidupnya, tapi ia merasa siap. Ia membuka pesan yang masuk dari Raihan. Dear, kalau kamu sudah merasa siap, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah menghalangi pilihanmu. Aku cuma ingin kamu bahagia dengan cara apapun itu. Aku akan mendukungmu. Nadira tersenyum, hatinya penuh rasa terima kasih. Raihan telah menjadi sosok yang luar biasa dalam hidupnya. Tidak banyak orang yang bisa memberi dukungan tanpa mengharapkan balasan. Setelah beberapa saat merenung, Nadira memutuskan untuk menghubungi Dika. Ia merasa sudah cukup matang untuk memilih jalan yang sesuai dengan hatinya. Dika, aku siap. Aku ingin kita berjalan bersama, jika kamu masih mau. Pesan itu dikirim dengan perasaan lega, meskipun ada sedikit keraguan. Namun, kali ini, Nadira merasa yakin. Hidup ini bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang tepat untuk kita, yang bisa menerima kita apa adanya. Dika membalas dengan cepat. Aku senang mendengarnya, Nadira. Aku akan ada di sini, siap menjalani setiap langkah bersama. Langkah besar telah diambil. Nadira tahu, perjalanan ini akan penuh tantangan, tetapi ia siap menghadapinya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam keraguan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia telah membuat keputusan dengan hati yang tulus. Perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan ia sudah tidak sabar untuk melihat apa yang akan datang. Nadira tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Tapi pasti ia tidak lagi berjalan sendirian. Pagi itu, Nadira terbangun dengan perasaan yang ringan. Udara pagi yang segar seolah menyambutnya dengan kedamaian yang sudah lama ia rindukan. Semalam, ia merasa telah melewati satu fase besar dalam hidupnya. Fase yang penuh ketidakpastian, namun juga memberi banyak pembelajaran. Ia merasa dirinya semakin dekat dengan tujuan yang sebenarnya, meskipun jalan ke depan masih penuh tantangan. Setelah memutuskan untuk memberi kesempatan pada Dika, hidup Nadira mulai terasa lebih stabil. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu atau keraguan akan masa depannya. Semua yang terjadi, termasuk kebohongan Rino dan segala drama yang mengikutinya, kini hanya menjadi bagian dari pelajaran hidup yang berharga. Nadira tahu, ia bukan lagi wanita yang sama. Kini, ia lebih kuat, lebih bijak. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Dika masuk. Dear, hari ini aku ingin mengajakmu pergi. Ada tempat yang ingin aku tunjukkan padamu. Kalau kamu tidak sibuk, ayo, kita pergi. Hari-hari berlalu,
Dan Nadira semakin merasa nyaman dengan keputusannya untuk melangkah bersama Dika. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan, berencana untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Tidak ada lagi rahasia yang ditutupi, tidak ada lagi kebohongan yang menghalangi. Mereka mulai membangun fondasi hubungan yang lebih sehat, berdasarkan komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Namun, meskipun Nadira mulai merasa bahagia, ada satu hal yang masih mengganggunya. Ia tidak bisa begitu saja melupakan perasaannya pada Raihan. Raihan adalah sosok yang sudah lama ada dalam hidupnya. Meskipun mereka tidak pernah berpacaran, tapi kehadiran Raihan selalu memberi kenyamanan. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan Nadira tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan itu. Suatu malam, setelah berbicara dengan Dika, Nadira merasa perlu untuk memberi penjelasan pada Raihan. Ia tidak ingin ada perasaan yang tertinggal, tidak ingin ada yang merasa terabaikan. Ia tahu bahwa Raihan adalah seseorang yang tulus, dan ia ingin tetap menjaga hubungan baik dengan sahabatnya itu. Raihan mengajaknya untuk bertemu di sebuah taman kota yang tenang. Nadira sudah tahu ini adalah kesempatan untuk membuka hati dan membicarakan segala sesuatu dengan jujur. "Raihan, aku ingin berbicara denganmu tentang banyak hal," kata Nadira ketika mereka duduk bersama di bangku taman. "Tentang Dika, tentang aku, tentang kita." Raihan menatapnya dengan lembut. "Aku tahu, Dir. Aku tidak ingin menghalangi apapun yang kamu pilih. Aku hanya ingin kamu bahagia." Nadira menghela napas. "Aku merasa bersyukur memiliki kamu dalam hidupku, Raihan. Kamu sudah menjadi teman yang luar biasa. Tapi aku harus mengikuti kata hatiku, dan saat ini, hatiku mengatakan bahwa aku ingin berjalan bersama Dika." Raihan tersenyum, meskipun matanya terlihat sedikit sedih. "Aku tahu itu, Dir. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi." Pernyataan Raihan itu membuat Nadira merasa lebih lega. Ia tahu, meskipun langkahnya kini lebih jelas, ia tidak akan pernah melupakan semua orang yang telah mendukungnya. Dika, Raihan, dan bahkan ajaran hidup yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya, semua itu membentuk Nadira menjadi pribadi yang lebih kuat. Hari-hari itu terasa penuh dengan kedamaian. Nadira merasa dirinya kembali menemukan kebahagiaan. Ia tidak lagi terjebak dalam kebohongan atau penyesalan. Ia merasa siap untuk masa depan, siap untuk membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih dengan Dika. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang harus ditemukan dalam perjalanan hidup. Nadira tidak lagi merasa sendiri, dan ia siap untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Hari itu, langit cerah dengan awan-awan putih yang perlahan bergerak, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang akhirnya ditemukan Nadira. Ia duduk di balkon rumah barunya yang sederhana namun penuh dengan kenyamanan. Rumah ini adalah simbol dari perjalanan panjangnya. Rumah yang dibangun atas kejujuran, kepercayaan, dan keputusan untuk melepaskan masa lalu yang penuh luka. Dika datang tepat waktu, seperti biasa, dengan senyum yang selalu menyegarkan hatinya. Nadira memandangnya dengan rasa syukur yang mendalam. Beberapa bulan yang lalu, ia tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini, di mana ia merasa hidupnya lebih utuh, lebih damai. "Pagi, sayang," sapa Dika lembut saat ia melangkah memasuki balkon dan duduk di samping Nadira. Pagi itu terasa lebih spesial. Mereka berdua sudah menunggu hari ini. Hari di mana mereka merencanakan untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Nadira menggenggam tangan Dika dengan erat, merasakan kehangatan yang selama ini ia cari. Semua keraguan dan rasa takut tentang masa depan perlahan menghilang. Nadira tahu, ia tak perlu khawatir lagi. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan," kata Dika, suaranya serius tapi penuh kelembutan. "Apa itu?" tanya Nadira. Matanya menatap Dika dengan rasa ingin tahu. Dika menarik napas panjang, seolah mencari keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang penting. "Aku ingin kita melangkah lebih jauh. Aku ingin menikahimu, Nadira. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu selamanya." Nadira terdiam sejenak. Kata-kata Dika mengalir dengan lembut,
tetapi memberikan dampak yang luar biasa dalam hatinya. Meskipun ia tahu perasaan Dika tulus dan penuh cinta, ada sedikit kekhawatiran di hati Nadira. Namun, kali ini hatinya lebih siap. Ia sudah melalui banyak hal bersama Dika, dan ia tahu bahwa hubungan ini bisa bertahan, bisa berkembang, dan bisa membawa kebahagiaan yang mereka cari. Nadira mengangkat wajahnya, menatap Dika dengan senyum tipis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Dika. Tapi aku siap untuk itu. Aku siap berjalan bersamamu. Dika tersenyum lebar, dan tanpa ragu, ia meraih tangan Nadira lebih erat. Aku akan selalu ada untukmu, Dir. Selalu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin berkembang. Nadira merasa bahwa kehadiran Dika membawa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada drama, tidak ada kebohongan, hanya sebuah hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan pengertian. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana, perjalanan ke tempat-tempat baru, makan malam bersama, dan obrolan malam yang penuh makna. Nadira merasa inilah yang ia cari selama ini. Kebahagiaan yang tidak datang dari apa yang ia miliki, tetapi dari bagaimana ia menjalani hidup dan berbagi cinta dengan orang yang tepat. Nadira tersenyum membaca pesan itu. Keinginan untuk melangkah bersama Dika terasa semakin nyata. Dika telah menjadi sosok yang memberi rasa nyaman dalam hidupnya. Tidak ada paksaan, hanya kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. Ia merasa Dika adalah seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya, tanpa tuntutan berlebihan. Nadira menjawab pesan itu. Aku siap, ayo kita pergi. Di sebuah kafe di pinggir kota, Dika menunggu Nadira. Kafe itu tampak sederhana, namun suasananya begitu tenang. Nadira duduk di meja yang sudah disiapkan oleh Dika, dan mereka mulai mengobrol tentang banyak hal, tentang perjalanan hidup mereka, tentang impian yang belum tercapai, dan tentang bagaimana keduanya memandang masa depan. Nadira merasa nyaman di dekat Dika. Ada perasaan yang tumbuh, meskipun ia tahu itu tidak bisa dipaksakan. Semua itu berjalan dengan alami, seperti air yang mengalir dengan tenang. Aku senang kita bisa ngobrol seperti ini, Dir. Rasanya seperti kita sudah lama saling mengenal, kata Dika sambil tersenyum. Nadira mengangguk. Aku juga merasa begitu, Dika. Terkadang kita terlalu fokus pada masa lalu, dan melupakan bahwa ada banyak hal baik yang bisa kita dapatkan di masa depan. Dika menatapnya dengan penuh perhatian. Aku setuju, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, Dir, jika kamu bersedia. Nadira merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu ini adalah momen penting, momen di mana ia harus memutuskan untuk melangkah maju. Dika sudah menunjukkan banyak hal, kesabaran, perhatian, dan keinginan untuk berbagi hidup tanpa paksaan. Namun, Nadira juga tahu bahwa dirinya tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi. Semua luka, semua kekecewaan, harus ia terima sebagai bagian dari dirinya. Ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Aku butuh waktu, Dika, kata Nadira. Suaranya lembut namun penuh pengertian. Aku ingin memastikan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk kita berdua. Dika tersenyum. Aku mengerti, Dir. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini, menunggu dengan sabar. Nadira merasa lega mendengar itu. Ada ketulusan dalam kata-kata Dika. Ia tahu bahwa Dika bukan orang yang terburu-buru. Mereka berdua memiliki waktu untuk saling mengenal lebih dalam, tanpa ada tekanan. Nadira merasa diberi ruang untuk tumbuh, untuk melangkah dengan keyakinan. Hari-hari berlalu, dan Nadira semakin merasa nyaman dengan keputusannya untuk melangkah bersama Dika. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan, berencana untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Tidak ada lagi rahasia yang ditutupi, tidak ada lagi kebohongan yang menghalangi. Mereka mulai membangun fondasi hubungan yang lebih sehat, berdasarkan komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Namun, meskipun Nadira mulai merasa bahagia, ada satu hal yang masih mengganggunya.
Ia tidak bisa begitu saja melupakan perasaannya pada Raihan. Raihan adalah sosok yang sudah lama ada dalam hidupnya. Meskipun mereka tidak pernah berpacaran, tapi kehadiran Raihan selalu memberi kenyamanan. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan Nadira tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan itu. Suatu malam, setelah berbicara dengan Dika, Nadira merasa perlu untuk memberi penjelasan pada Raihan. Ia tidak ingin ada perasaan yang tertinggal, tidak ingin ada yang merasa terabaikan. Ia tahu bahwa Raihan adalah seseorang yang tulus, dan ia ingin tetap menjaga hubungan baik dengan sahabatnya itu. Raihan mengajaknya untuk bertemu di sebuah taman kota yang tenang. Nadira sudah tahu, ini adalah kesempatan untuk membuka hati dan membicarakan segala sesuatu dengan jujur. Raihan, aku ingin berbicara denganmu tentang banyak hal, kata Nadira ketika mereka duduk bersama di bangku taman. Tentang Dika, tentang aku, tentang kita. Raihan menatapnya dengan lembut. Aku tahu, Dir. Aku tidak ingin menghalangi apapun yang kamu pilih. Aku hanya ingin kamu bahagia. Nadira menghela napas. Aku merasa bersyukur memiliki kamu dalam hidupku, Raihan. Kamu sudah menjadi teman yang luar biasa. Tapi aku harus mengikuti kata hatiku, dan saat ini, hatiku mengatakan bahwa aku ingin berjalan bersama Dika. Raihan tersenyum, meskipun matanya terlihat sedikit sedih. Aku tahu itu, Dir. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu. Apapun yang terjadi. Pernyataan Raihan itu membuat Nadira merasa lebih lega. Ia tahu, meskipun langkahnya kini lebih jelas, ia tidak akan pernah melupakan semua orang yang telah mendukungnya. Dika, Raihan, dan bahkan ajaran hidup yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya. Semua itu membentuk Nadira menjadi pribadi yang lebih kuat. Hari-hari itu terasa penuh dengan kedamaian. Nadira merasa dirinya kembali menemukan kebahagiaan. Ia tidak lagi terjebak dalam kebohongan atau penyesalan. Ia merasa siap untuk masa depan. Siap untuk membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih dengan Dika. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang harus ditemukan dalam perjalanan hidup. Nadira tidak lagi merasa sendiri, dan ia siap untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Hari itu, langit cerah dengan awan-awan putih yang perlahan bergerak, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang akhirnya ditemukan Nadira. Ia duduk di balkon rumah barunya yang sederhana, namun penuh dengan kenyamanan. Rumah ini adalah simbol dari perjalanan panjangnya. Rumah yang dibangun atas kejujuran, kepercayaan, dan keputusan untuk melepaskan masa lalu yang penuh luka. Dika datang tepat waktu, seperti biasa, dengan senyum yang selalu menyegarkan hatinya. Nadira memandangnya dengan rasa syukur yang mendalam. Beberapa bulan yang lalu, ia tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini, di mana ia merasa hidupnya lebih utuh, lebih damai. Pagi, sayang, sapa Dika lembut saat ia melangkah memasuki balkon dan duduk di samping Nadira. Pagi itu terasa lebih spesial. Mereka berdua sudah menunggu hari ini, hari di mana mereka merencanakan untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Nadira menggenggam tangan Dika dengan erat, merasakan kehangatan yang selama ini ia cari. Semua keraguan dan rasa takut tentang masa depan perlahan menghilang. Nadira tahu, ia tak perlu khawatir lagi. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, kata Dika, suaranya serius tapi penuh kelembutan. Apa itu? Tanya Nadira. Matanya menatap Dika dengan rasa ingin tahu. Dika menarik napas panjang, seolah mencari keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang penting. Aku ingin kita melangkah lebih jauh. Aku ingin menikahimu, Nadira. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu selamanya. Nadira terdiam sejenak. Kata-kata Dika mengalir dengan lembut, tetapi memberikan dampak yang luar biasa dalam hatinya. Meskipun ia tahu perasaan Dika tulus dan penuh cinta, ada sedikit kekhawatiran di hati Nadira. Namun, kali ini hatinya lebih siap. Ia sudah melalui banyak hal bersama Dika, dan ia tahu bahwa hubungan ini bisa bertahan, bisa berkembang, dan bisa membawa kebahagiaan yang mereka cari. Nadira mengangkat wajahnya, menatap Dika dengan senyum tipis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Dika. Tapi aku siap untuk itu.
Aku siap berjalan bersamamu. Dika tersenyum lebar, dan tanpa ragu, ia meraih tangan Nadira lebih erat. Aku akan selalu ada untukmu, Dir. Selalu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin berkembang. Nadira merasa bahwa kehadiran Dika membawa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada drama, tidak ada kebohongan, hanya sebuah hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan pengertian. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana, perjalanan ke tempat-tempat baru, makan malam bersama, dan obrolan malam yang penuh makna. Nadira merasa inilah yang ia cari selama ini. Kebahagiaan yang tidak datang dari apa yang ia miliki, tetapi dari bagaimana ia menjalani hidup dan berbagi cinta dengan orang yang tepat. Di sisi lain, Nadira tetap menjaga hubungan baik dengan Raihan. Mereka tidak lagi berbicara tentang perasaan atau hubungan romantis, tetapi lebih kepada persahabatan yang saling mendukung. Raihan tetap menjadi sahabat yang baik, selalu ada untuknya ketika ia membutuhkan. Nadira tahu bahwa hubungan dengan Raihan adalah bagian penting dalam hidupnya, tetapi ia tidak lagi merasakan kecemasan atau kebingungan. Semua sudah jelas, dan ia tahu apa yang harus ia pilih. Suatu hari, Nadira dan Dika memutuskan untuk pergi ke pantai. Mereka menikmati suasana tenang di sana, dengan ombak yang bergulung lembut dan angin laut yang sejuk. Itu adalah momen di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Hanya keduanya menikmati kedamaian yang mereka ciptakan bersama. Nadira, kata Dika, sambil menggenggam tangan Nadira. Aku ingin hidupku selalu bersama kamu. Aku ingin membuat kita bahagia setiap hari. Nadira tersenyum, merasakan kedalaman perasaan Dika yang begitu tulus. Aku juga ingin itu, Dika. Aku percaya kita bisa membangun hidup yang indah bersama. Dika menatapnya dengan penuh harapan, seolah menunggu persetujuannya. Nadira hanya mengangguk, memberi jawaban yang ia tahu akan membuat keduanya bahagia. Mereka sudah siap menghadapi segala tantangan bersama, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di sisi lain, Nadira tetap menjaga hubungan baik dengan Raihan. Mereka tidak lagi berbicara tentang perasaan atau hubungan romantis, tetapi lebih kepada persahabatan yang saling mendukung. Raihan tetap menjadi sahabat yang baik, selalu ada untuknya ketika ia membutuhkan. Nadira tahu bahwa hubungan dengan Raihan adalah bagian penting dalam hidupnya, tetapi ia tidak lagi merasakan kecemasan atau kebingungan. Semua sudah jelas, dan ia tahu apa yang harus ia pilih. Suatu hari, Nadira dan Dika memutuskan untuk pergi ke pantai. Mereka menikmati suasana tenang di sana, dengan ombak yang bergulung lembut dan angin laut yang sejuk. Itu adalah momen di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Hanya keduanya menikmati kedamaian yang mereka ciptakan bersama. Nadira, kata Dika, sambil menggenggam tangan Nadira. Aku ingin hidupku selalu bersama kamu. Aku ingin membuat kita bahagia setiap hari. Nadira tersenyum, merasakan kedalaman perasaan Dika yang begitu tulus. Aku juga ingin itu, Dika. Aku percaya kita bisa membangun hidup yang indah bersama. Dika menatapnya dengan penuh harapan, seolah menunggu persetujuannya. Nadira hanya mengangguk, memberi jawaban yang ia tahu akan membuat keduanya bahagia. Mereka sudah siap menghadapi segala tantangan bersama, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka.